Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Teron Delviano. Saya Andisa Rakil Ahmad. Saya Nur Halida. Saya Sofina Sana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang simpanan dari bank lain, mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Adapun nama-nama dari kelompok 3 yaitu yang pertama Muhammad Abdillah, Mastang, Indah Pratista, Utami Rahmawati, Teron Delviano, Muhammad Ardiansyah Jabar, Nur Halida, Sahra Akila Ahmad, Uswatun Hasanah, dan Wulan. Pengertian simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, interbank call money, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis. Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang sejenis yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan atau tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia, baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Adapun jenis penempatan pada bank lain antara lain giro, interbank call money, tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka, deposit on call atau deposito berjangka harian, margin deposit, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, dana pelunasan obligasi. Pertama, giro bank lain. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran yang menyimpannya di bank mereka. Sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain. Giro pada Bank Indonesia tidak termasuk dalam rekening ini. Transaksi giro pada bank lain dicatat sebesar nilai nominal, sedangkan transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sesuai valuta asingnya dan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs laporan Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Pembukaan rekening giro di bank lain dalam negeri pada umumnya dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang berupa pajak, menyelesaikan kewajiban utang piutang dengan bank-bank di luar negeri, atau pembayaran impor barang, pengiriman uang ke luar negeri, dan lain-lain. Deposito berjangka bank lain. Pengertian deposito adalah sejenis produk investasi atau tabungan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Kelebihan tabungan deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa, namun uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu tertentu. Deposito biasa dikenal juga sebagai deposito berjangka. Selanjutnya adalah deposito berjangka bank lain. Tabungan deposito juga
dapat berfungsi sebagai alat investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan menginvestasikan uang dalam deposito berjangka, seseorang mempunyai pilihan jatuh tempo dalam waktu 1, 3, 6, 12 bulan, atau 24 bulan. Jenis penalti yang ada deposito berjangka bank lain terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penalti dihitung sekian persen dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen dari bunga setelah. Yang ketiga, penalti dihitung sekian persen dari nominal deposito. Sertifikat deposito adalah produk bank yang mirip dengan deposito, namun berbeda prinsipnya. Sertifikat deposito adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor sebagai pertukaran peminjaman uang industri untuk masa waktu yang ditentukan. Investor dapat mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi. Sertifikat deposito bank merupakan simpanan bank dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal sertifikat deposito dan nilai tunai yang dibayar oleh pembeli. Baik, materi berikutnya perbedaan sertifikat deposito dengan deposito. Yang pertama, bunga sertifikat deposito bisa diperhitungkan di muka. Yang kedua, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, sedang deposito diterbitkan atas nama. Jadi pemegang sertifikat deposito siapapun dia dapat mencairkan dana dalam sertifikat deposito tersebut. Ketiga, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan. Yang keempat, sertifikat deposito dapat diperpanjang secara otomatis. Materi berikutnya, deposit on call. Deposit on call atau DOC merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Berikutnya, materi persyaratan menjadi nasabah deposito on call. Yang pertama, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka. Yang kedua, mengisi dokumen, yaitu untuk perorangan, mengisi identitas diri, seperti KTP, SIM, atau BPKIMS. Yang kedua, badan hukum, akte pendirian atau anggaran dasar, dan perubahannya. Yang ketiga, setoran penempatan deposito, minimum sebesar 100 juta atau sama dengan $10.000. Selanjutnya yaitu interbank call money. Call money atau dalam bahasa Indonesia juga disebut pinjaman singkat adalah sebuah kontrak pinjaman yang secara otomatis diperbarui setiap hari kecuali pemberi pinjaman atau peminjam menyatakan pengharapan pengembalian uang dalam waktu dekat. Dalam istilah keuangan atau perbankan, pinjaman singkat, bahasa Inggris call money, adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek dalam hitungan hari antar bank. Call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Bagi bank yang menempatkan pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan, pinjaman singkat merupakan kewajiban atau utang atau pasifa. Pinjaman singkat dibukukan dalam rekening antar bank. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberian fasilitas call money antara lain. Yang pertama, fasilitas call money diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kekalahan clearing dan kekurangan likuiditas. Yang kedua, besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah clearing hari ini. Yang ketiga, instrumen pinjaman dapat berupa promes. Jadi, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu simpanan dari bank lain adalah
kewajiban bank kepada bank lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, interbank, call money, deposito terjangkau, dan lain-lain yang sejenis. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan atau tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia, baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reserve, dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Baiklah, jadi itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai simpanan bank lain. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.